Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cika. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di pembelajaran ekonomi bisnis dan administrasi umum. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran dan keberkahan ilmu yang akan kita pelajari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya semuanya. Ciko Yulianti ada? Sakit. Oh, sakit. Oke. Dede Ayu Safira? Hadir. Desta Larasati? Hadir. Madania Nihal? Hadir. Marwan Afif? Melisa Putri? Hadir. M. Adnan Al-Farisi? Hadir. M. Ardi? Hadir. Nahda Aulia? Hadir. Najwa Quratul Ain? Hadir. Oke. Nesya Gita? Hadir. Hari ini masih ingat tepuk semangat? Masih. Tepuk semangat dulu semuanya ya. Ya Bu. Oke, tepuk semangat. Dilanjutkan dengan profil pelajar Pancasila. Silakan Mas Adnan untuk memimpin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, senang sekali pagi ini kalian sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran saya pada pagi hari ini. Di materi administrasi umum dan ekonomi bisnis yang akan saya sampaikan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Materi permasalahan ekonomi. Yang pertama, kalian harus memahami konsep kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya ekonomi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Yang ketiga, menganalisis permasalahan ekonomi dan menyelesaikan contoh masalah ekonomi. Jadi di akhir pembelajaran hari ini nanti kalian akan belajar apa sih permasalahan ekonomi yang ada di sekeliling kita. Kemudian untuk menghadapi permasalahan ekonomi itu kita harus ngapain. Kemudian penyebab-penyebabnya, faktor-faktornya dari permasalahan ekonomi itu apa, sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang menjadi penyebab adanya permasalahan ekonomi tersebut. Oke, saya akan tampilkan gambar untuk pertanyaan pemantik. Apakah kalian pernah lihat gambar seperti ini? Pernah. Di mana Mas Adnan? Di pom bensin, Di pom bensin lagi ngapain kira-kira ini orang-orang? lagi ngantri beli bensin. Ngantri beli bensin. Kenapa harus ngantri Mbak Melisa? Harus ya karena bensin itu kayak kebutuhan buat Kebutuhan untuk penting gitu. Kalau nggak ngantri ya berarti kalau misalnya nggak dapat bensin gimana gitu. Oke, berarti tidak dapat untuk melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu ya. Kemudian kalian di sebelah itu ibu-ibu lagi ngapain ya? Pakai masker. Lagi punya minyak. Kita pernah menyaksikan kejadian tentang kelangkaan minyak goreng, pernah nggak? Pernah. Kalau ibu kalian pernah nggak kebagian minyak? Pernah. Pernah. Di tahun berapa itu kira-kira? 2019, 2020 sampai 2021 ya. Pada saat itu kita sedang mengalami pandemi COVID, kemudian terjadi banyak sekali kelangkaan atau permasalahan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita.
Jadi dari dua gambar ini kalian sudah pernah melihat atau merasakan langsung ya? Ya. Kita lihat di TV, tapi kita juga menjadi pelaku terjadinya fenomena tersebut. Nah ini, tadi dari tidak adanya bensin, Mbak Melisa bilang kalau kita nggak dapat bensin, nanti kita tidak dapat melaksanakan kegiatan kita, gitu ya? Berarti kita butuh nggak yang namanya bensin? Nah, butuh bensin itu adalah salah satu dari kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang dapat saya sampaikan di sini adalah sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Kalian pernah dengar orang nggak butuh sesuatu nggak sih? Semua orang butuh ya? Apa aja kira-kira? Butuh uang. Oke. Terus butuh apa lagi? Makanan. Kemudian tempat tinggal. Terus kendaraan, transportasi dan seterusnya ya. Itu adalah kebutuhan manusia itu banyak banget. Hari ini kamu mungkin sebagai pelajar hanya butuh uang saku. Besok begitu lulus dari SMK kalian sudah bekerja, kebutuhannya nambah lagi enggak? Itu apa? Butuh pekerjaan. Ketika butuh pekerjaan, kita akan menambah lagi kebutuhannya. Yang tadinya hidup sama orang tua, jadi harus ngekos mungkin ya, harus jauh dari orang tua dan seterusnya. Nah di sini Ibu akan membacakan tentang macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan di sini ada 4 yang Ibu sampaikan. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Intensitasnya yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pernah dengar nggak kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Pernah. Apa Mbak Dede? Kalau primer itu kebutuhan yang seperti apa? Kebutuhan pokok yang dimana manusia itu butuh kebutuhan itu untuk kebutuhan hidupnya. Oke, untuk kelangsungan hidupnya. Jadi tidak boleh tidak ada gitu ya kalau kebutuhan primer itu ya. Kemudian kebutuhan sekunder ada yang bisa menyampaikan? Apa? Gimana Mbak Mada? Kebutuhan sekunder itu kebutuhan sampingan yang dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak seperti kebutuhan primer. Oke, betul sekali. Kebutuhan pokok, tapi kalau sekunder itu bisa kebutuhan sampingan. Kebutuhan sampingan. Jadi kalau primer itu tidak boleh tidak ada, tapi kalau sekunder ada, tapi kalau itu tidak ada masih bisa hidup kita gitu ya. Kalau kebutuhan tersier, ada yang bisa menyampaikan? Tersier. Ya, Mbak Yuyun, contoh. Kalau kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan di mana perekonomian mereka itu sudah mencukupi. Jadi kebutuhan tersier itu contohnya seperti kendaraan mewah, emas, pakaian branded, dan sepatu branded, di mana ekonomi dia itu sudah mencakup lebih dari yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin membeli untuk kepuasan diri mereka sendiri. Oke, betul sekali, tepat sekali contohnya sudah disampaikan. Tepuk tangan buat Mbak Yuyun. Oke, betul. Sudah mempunyai kehidupan ekonomi sudah lebih baik sehingga membutuhkan atau membeli barang-barang yang dia anggap primernya sudah terpenuhi, sekundernya sudah terpenuhi, sehingga dia beli barang-barang mewah tadi itu ya. Kalau kebutuhan primer ada yang bisa mencontohkan? Ya, Mbak Desa, apa aja? Kebutuhan primer itu contohnya seperti sandang, pangan, dan papan. Oke, sandang, pangan, papan. Kita kalau nggak pakai baju kira-kira gimana tuh? Nah, jadi malu ya kalau nggak pakai baju, kita akan tidak bisa hidup dengan normal. Ini orang gila apa ya? Jangan nggak pakai baju gitu ya. Begitu juga dengan makanan. Kita sehari aja nggak makan. Kalau hanya puasa maghrib ada jeda untuk makan. Tapi kalau sehari 2 hari tidak makan sama sekali, kira-kira kondisi tubuh kita seperti apa? Terus tidak ada energi dan seterusnya. Kemudian kalau nggak ada minum juga sama ya. Habis olahraga aja capek, kalau nggak minum kita pasti haus, dehidrasi dan seterusnya. Oke, di kebutuhan menurut intensitasnya sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, selanjutnya macam kebutuhan yang kedua, ada kebutuhan menurut sifatnya, yaitu jasmani dan rohani. Ada yang bisa menjelaskan jasmani itu yang gimana sih kebutuhan jasmani? Ya, Mas Ardi boleh. Jasmani itu kebutuhan kesehatan manusia.
kebutuhan kesehatan seorang manusia. Contohnya bisa diceritakan Mas Andi? Contohnya seperti makan, minum, tidur, dan olahraga. Makan, minum, tidur, dan olahraga itu masuk ke dalam kebutuhan jasmani. Kemudian kalau kebutuhan rohani, ada yang bisa menyampaikan? Rohani. Gimana? Ya, mana? Pada Cua. Jadi kalau kebutuhan rohani itu kayak kebutuhan yang diperlukan buat batin kita kayak ibadah, Betul. terus rekreasi, musik, kalau enggak Nonton film, dengerin musik itu termasuk dalam kebutuhan rohani. Tepuk tangan buat Mas Aldi. Jadi di kebutuhan menurut sifatnya itu ada jasmani rohani. Jasmani itu yang kita butuhkan, sama halnya dengan kebutuhan primer. Tapi kalau rohani itu sama-sama kita butuhkan tapi untuk ketenangan batin kita. Biasanya kalian pernah galau nggak tuh? Kalau galau biasanya ngapain? Makan? Dengerin musik. Terus apa lagi? Mengaji. Benar. Masya Allah. Kemudian kalau kalian lagi sedih itu biasanya siswa yang membutuhkan buku dan alat tulis. betul sekali. Terus Kayak dokter yang membutuhkan stetoskop. oh iya, dokter butuh stetoskop. Kalau kita belajar butuh nggak stetoskop? Gitu ya. Jadi individu itu berarti tergantung orangnya. Dia butuh apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kelangsungan hidupnya untuk diri dia sendiri aja. Karena belum tentu apa yang ibu butuhkan kamu juga butuh itu. Apa yang kalian butuhkan ibu juga butuh itu belum tentu. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan individu. Sekarang kebutuhan kelompok. Ya, Mas Adnan, silakan. Kebutuhan kelompok itu kayak kebutuhan yang semua orang itu butuh itu. Oh iya, contohnya gimana? Mas? Contohnya seperti fasilitas umum, rumah sakit, Oh, iya. jalan raya, keamanan, dan stasiun. Iya, betul sekali. Rumah sakit, kemudian jalan raya, stasiun itu dibutuhkan oleh semua orang ya. Iya. Kalau kita sakit ya datangnya ke rumah sakit. Kalau kita tadi mau naik kereta ya datangnya ke stasiun. Itu adalah kebutuhan umum atau kebutuhan kelompok. Jadi itu adalah fasilitas umum. Tepuk tangan untuk Mbak Nada dan terakhir nih, macam-macam kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan menurut waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan atau yang akan datang. Siapa yang berani menyampaikan? Ya, Mbak Ika, Putri Ika, silakan. Nanti Mbak Melisa yang masa depan ya. Ya, silakan Mbak Putri Ika. Kebutuhan sekarang itu kayak kebutuhan yang ini sekarang juga kayak kalau kita merasa habis olahraga terus merasa haus kita harus segera minum. Betul. Kalau misalnya kita lapar kita juga harus Segera makan, betul. Ya, betul sekali. Jadi kebutuhan sekarang itu apa yang kita butuhin sekarang nih? Aduh, bentar lagi istirahat Bu, saya sudah lapar. Berarti harus segera makan. Bukan lapar terus malah tidur ya. Nanti ngimpi tidurnya makan, bangun-bangun kenyang. Nggak mungkin begitu ya. Nah, betul sekali Mbak Putri Ika. Kemudian yang terakhir nih, kebutuhan masa depan Mbak Melisa gimana? Kebutuhan yang akan datang itu kebutuhan yang harus disiapkan untuk masa depan sehingga ada persiapan untuk di masa depan ini. Oh gitu, contohnya gimana Mbak Melisa? Kayak tabungan atau investasi. Tabungan atau investasi, kita nabung dulu sekarang buat besok. Kalau Mbak Melisa misalkan mau jalan-jalan nih, dari sekarang nyisihin uang gitu yang nabung ya. Kemudian setelah pada saat pikniknya tersebut atau jalan-jalannya kita sudah punya tabungan. Atau besok kalau kalian sudah bekerja, kalian menyisihkan uang gajinya sebagian atau berapa persen setelah kebutuhan kehidupan kalian terpenuhi, ditabung sampai dengan nanti misalkan kalian mau menikah, ditabung. Jadi pada saat kalian mau menikah sudah punya uang simpanan untuk persiapan tersebut dan seterusnya, gitu ya. Itu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Utama untuk kita semuanya. Alhamdulillah ini kebutuhan sudah saya sampaikan semuanya dan kalian sudah mempunyai pemahaman yang sangat baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, Ibu lanjut ke alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan itu adalah sarana. Kita tadi menyampaikan macam-macam kebutuhan, misalkan kita ini lapar.
Ada yang bisa mencontohkan kebutuhan yang bisa kita lihat kebutuhan apa? Ya, Mbak Dede silakan. Contohnya ada rumah, terus pakaian, makanan, terus barangkali kendaraan. Ya, betul sekali, ada rumah, ada makan, ada kendaraan dan seterusnya, itu kan bisa kita lihat semuanya ya. Ya, ada yang kesini berangkat pakai kendaraan tidak terlihat? Tidak ada ya? Kalau tidak terlihat berarti kalian berangkat bersama jin-jin mungkin digendong gitu. Ya, itu kebutuhan konkret, itu berarti yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Itu kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan wujudnya konkret. Kalau yang abstrak, ada? Ya, aduh banyak nih yang angkat-angkat nih. Yang belum Mas Panji kayaknya dari tadi, silakan Mas. Nonton bioskop, Heeh. rekreasi, hiburan atau healing. Oh betul sekali, healing, nonton bioskop, rekreasi, atau sama tadi kalau di macam kebutuhan itu berdasarkan apa ya? Rohani, betul. Jadi kebutuhan rohani itu adalah wujudnya atau alat pemenuhan kebutuhannya bersifat abstrak, tidak terlihat ya. Jadi pada saat kita habis nonton TV, kelihatan nggak tuh kita happy? Jantungnya misalkan jadi besar, atau mukanya jadi ada lope-lopenya gitu, nggak terlihat kan ya? Nah, sehingga itu merupakan alat pemenuhan kebutuhan bersifat abstrak. Paham sampai dengan di sini? Oke, selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungannya. Substitusi dan komplementer. Substitusi itu saling menggantikan. Kalau tidak ada ini masih bisa digunakan dengan ini. Kemudian kalau komplementer itu saling melengkapi. Kalau ada ini harus ada ini juga, baru bisa kita rasakan. Contohnya, Cung yang bisa. Ya, Mas Adnan. Habis ini Mbak Mada ya. Oke, gimana Mas Adnan? Bentuk barang substitusi itu contohnya kayak kopi sama teh. Nah, betul. Ya, kopi bisa diganti dengan teh. Ya, terus. Kalau misalnya kita pengen daging ayam, kalau nggak ada bisa diganti dengan daging sapi. Itu lebih mahal ya? Nggak ada ayam, nggak ada sapi juga boleh deh gitu. Kebalik dong Mas, harusnya nggak ada sapi, ayam juga oke lah ya gitu. Masa maunya lebih mahal? Tapi oke, betul. Pemahaman dari Mas Adnan betul. Substitusi itu menggantikan. Saya hari ini mau teh ternyata adanya kopi, ya udah nggak apa-apa. Saya hari ini mau makan steak, adanya ayam goreng, ya usah nggak apa-apa. Itu yang dimaksud dengan substitusi. Sekarang Mbak Mada, komplementer itu contohnya gimana Mbak Mada? Itu contohnya saya buku tulis, dan juga kalau saya mau nulis kan harus pakai pena. Betul. Jadi kalau nggak ada pena, jadi kita nggak bisa nulis kayak gitu. Iya betul Juga sekali. Kayak minyak tanah dan juga kompor. Oh iya, minyak tanah. Sekarang masih ada kah minyak tanah? Enggak. Ya iya, gas dengan kompornya ya, betul sekali, gas dengan kompor, buku dengan ballpoint atau pensil, karena dia saling melengkapi. Jadi komplementer itu ketika kita menggunakan buku harus ada ballpoint. Kita punya buku aja nggak punya ballpoint, bisa nggak buat nulis? Nggak bisa. Begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi antara substitusi dan komplementer itu adalah kebutuhan berdasarkan hubungannya. Alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan hubungannya. Yang ketiga, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan kualitas. Ada superior dan inferior. Pernah dengar nggak kata-kata superior? Pernah. Apa tuh superior? Sesuatu yang memiliki kualitas dan harga yang lebih tinggi daripada barang atau jenis lainnya. Oke, jadi mempunyai kualitasnya itu bagus biasanya ya. Premium, superior itu sama aja dengan premium. Jadi kualitasnya sudah bagus. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, Mbak Nada. Misalnya kayak mobil mewah, Mobil mewah, sepatu branded, suatu branded, kayak barang elektronik. barang elektronik. Jadi kalau kualitas superior itu adalah kalau kita lihat di kebutuhannya itu kebutuhan tersier ya. Itu alat pemenuhan kebutuhannya menggunakan superior atau kualitas tinggi. Kalau inferior itu adalah dengan kualitas di bawahnya, rendah. Atau biasanya kita kalau zaman sekarang itu kenal dengan KW-nya. Iya nggak? Barang KW nih, ada yang bisa mencontohkan nggak? Ya, Mbak Putri silakan. Barang inferior itu contohnya adalah makanan olahan murah, pakaian kualitas rendah, transportasi umum yang tidak nyaman, merek generik, makanan kemasan berharga rendah, dan produk elektronik murah. Oh iya betul sekali. Pernah pakai nggak barang-barang inferior Mbak Putri? Apa itu yang pernah Mbak Putri pakai? Yang pernah apa ya? Pakai aja yang beli di 35. Oh iya. Pakaian 35 itu berarti termasuk ke dalam alat pemenuhan kebutuhan inferior.
harga 200.000 tapi nggak bisa beli, saya beli yang di 35 aja deh. Bentuknya sama, itu namanya inferior. Tapi begitu dipakai, ternyata dia langsung sobek. Ya gimana mas? Gatel. Itu belum dicuci kali kalau gatel. Ya jadi inferior itu kualitas barangnya di bawahnya superior, tapi bentuknya bisa jadi sama. Tapi pasti kualitasnya itu berbeda, rasanya beda. Kalau makanan nih, pernah nggak nyobain makanan inferior? Gerombolan di KW. Udah gerombolan di KW berapa mas? Berapa sih? 15.000. 15.000 ya. Kalau yang asli yang superiornya sekitar berapa? Paling 30 ke atas. 30 ke atas. Itu rasanya beda ya? Beda. Beda. Teksturnya beda. Teksturnya beda. Kalau yang inferior ada karatnya nggak di dalam? Ada sensasi binyek-binyeknya. Oh ya, ada sensasi benyek. Yang inferior. Kalau yang superior? Ya, kering, enak, lembut. Oh, lebih lembut, lebih enak. Nah, itu kalian sudah bisa membedakan ya antara superior dan inferior. Tepuk tangan buat kita. Nah, ini kalau kebutuhan itu emang materinya gampang banget. Kalian tiap hari mengalami itu semua ya. Sehingga kalian tahu bagaimana pengelompokannya. Selanjutnya, ada alat pemenuhan kebutuhan dengan cara memperolehnya. Ada yang cara memperolehnya ekonomi, ada yang bebas, ada yang terakhir air. Bebas itu berarti ekonomi itu, diawali dengan ekonomi itu kita harus mendapatkan barang itu ada pengorbanannya dulu, entahlah dengan uang, entahlah dengan waktu, entahlah dengan tenaga dan seterusnya. Ada yang bisa mencontohkan alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya berdasarkan ekonomi. Oke, siapa dulu nih tadi? Mbak Yuyun ya, silakan Mbak Yuyun dulu. Contoh dari barang ekonomi sendiri yaitu ada beras, minyak goreng, dan pakaian. Beras, minyak goreng dan pakaian. Betul sekali. Kita untuk mendapatkannya harus mengeluarkan uang ya. Boleh nggak kita beli beras tapi nggak bawa uang? Boleh. Ya, jadi harus ada pengorbanan ekonomi yang harus kita keluarkan dengan cara misalkan mengeluarkan uang. Selanjutnya yang kedua, cara memperolehnya dengan bebas. Apa itu Mbak Desa? Jadi sudah ikut ngancung. Contohnya itu sinar matahari. Oh iya betul. Dapatnya gratis. Gratis ya, betul sekali. Terus Juga ada air di sungai. air di sungai, iya betul sekali itu. Udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup atau namanya oksigen. Jadi cara memperoleh alat pemenuhan kebutuhan bebas itu tadi sinar matahari. Apa yang kita bayangkan kalau kita pakai sinar matahari harus bayar coba? Berapa yang harus kita keluarkan? Ya nggak? Udara nih, kalau kita ke rumah sakit dalam waktu 1 jam kita harus menghabiskan galon tabung oksigen berapa uangnya. Nah, itu salah satu kenikmatan buat kita semuanya diberikan sehat sehingga bisa menghirup udara dengan bebas tanpa harus bayar. Kemudian alat pemenuhan kebutuhan yang ketiga, ada yang bisa mencontohkan? Kalau kita menggunakan alat itu, kita bisa jadi terkena bencana. Contohnya apa tuh? Misalkan tambang emas, pernah dengar nggak yang di daerah Banyumas? Kita pengen punya emas, kita gali tanahnya. Terus longsor deh. Jatuhin ke orang yang tadi menggali emas tersebut. Itu termasuk ke dalam alat pemenuhan kebutuhan tapi membahayakan diri kita sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Tapi ini kayaknya jarang deh anak-anak ibu yang menginginkan sesuatu sampai mendatangkan bencana ada? Atau mungkin di rumah pengen minta mau HP iPhone terus rumahnya dibakar semua. Ada nggak kayak gitu? Jadi jangan ya Dek ya. Jangan ya. Kemudian yang selanjutnya alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan fungsinya. Ada konsumsi dan ada produksi. Kalau konsumsi itu bisa langsung digunakan. Kemudian kalau produksi dia harus menghasilkan barang lain. Ada yang bisa mencontohkan? Ya, Mas Marwan dari tadi kalem-kalem baik ini. Gimana Mas? Barang konsumsi itu contohnya beras, minyak goreng atau biskuit. Oh iya betul. Jadi bisa langsung kita konsumsi ya. Kalau yang produksi, ada yang bisa mencontohkan? Ya, Mbak Nesya, silahkan. Contoh barang produksi itu ada mesin dan kendaraan. Ada mesin dan kendaraan. Jadi kita harus
membuat mesin dan kendaraannya dulu baru bisa kita gunakan. Tapi kalau beras tadi kan langsung kita masak, bisa kita makan, gitu ya maksudnya ya. Selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan prosesnya. Ada yang mentah, ada yang setengah jadi, dan ada juga yang jadi. Mentah ini berarti bahan baku produksi. Contohnya frozen food boleh, nanti kita goreng langsung bisa kita makan ya. Kemudian berdasarkan prosesnya, kalau di setengah jadi sosis dengan frozen food. Tempe betul, boleh. Kemudian kalau yang sudah jadi siap konsumsi, dijanji boleh. Senang yang biasa kalian makan ya. Saya nggak kepikiran sampai ke situ, kalian keren loh. Air mineral ya kan, bisa kita minum, betul sekali. Kemudian yang terakhir, alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Kalau bergerak itu bisa dipindahkan. Ini bisa dipindahkan nggak nih? Bisa. Bisa dipindahkan. Kalau tidak bisa dipindahkan, tidak bergerak. Contohnya rumah betul. Terus gedung, terus gunung. Gunung kebutuhan kita buat apa? Menghasilkan udara tahu, ya kan? Oksigen kan dari pohon-pohon yang ada di gunung itu, betul sekali. Jadi sifat itu bergerak bisa dipindahkan, bisa mobil, bisa motor, terus apa lagi? Kapal boleh. Kalau tidak bergerak tadi rumah, kemudian gedung, tanah itu tidak bisa kita gerakan, tidak bisa kita pindahkan. Nah, alhamdulillah sudah selesai nih di alat pemenuhan kebutuhan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semuanya? Kalau kalian sudah mempelajari tadi tentang apa itu kebutuhan, apa itu macam-macam kebutuhan, kemudian alat pemenuhan kebutuhan, ini Ibu punya video yang lumayan bagus. Kalian saksikan dengan baik. Nanti setelah kalian menyaksikan video tersebut, kalian saya kasih tugas untuk berkelompok. Sudah siap untuk lihat videonya? Siap. Oke, kita lihat bareng-bareng. Beraktivitas sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa serta sumber alam lainnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang begitu banyak. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru berkunjung, silakan subscribe terlebih dahulu agar baru dari channel ini. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Kelangkaan ini menyebabkan permasalahan terhadap ekonomi manusia. Dalam banyak kasus, penyebab kelangkaan adalah penurunan pasokan yang terkadang tidak terduga. Sebagai contoh, adalah ketika kekeringan terjadi dan air mengering. Dalam kasus lain, kelangkaan disebabkan karena persediaan berkurang secara perlahan. Sebagai contoh, adalah kelangkaan batu bara dan minyak bumi. Dalam situasi lain, kelangkaan dapat disebabkan karena permintaan meningkat secara drastis, sedangkan pasokan tidak dapat mengimbangi dengan cepat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak pulau yang kondisi fisiknya beraneka ragam. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan yang juga tidak sama di setiap daerah.
banyak daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan karena tidak adanya sumber daya di daerah dan sulitnya akses ke daerah tersebut. Kita sering melihat bahwa terkadang di suatu daerah memiliki sumber daya yang besar, sedangkan di daerah lain hanya memiliki sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Sangat jelas bahwa kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan ekonomi karena setiap daerah tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan uraian tadi, kita dapat membagi penyebab kelangkaan tersebut ke dalam 3 jenis utama, yaitu kelangkaan akibat permintaan meningkat. Kelangkaan ini terjadi ketika peningkatan populasi atau peningkatan konsumsi melebihi persediaan sumber daya. Kelangkaan akibat kurangnya pasokan. Kelangkaan ini terjadi ketika faktor lingkungan mengurangi ketersediaan sumber daya, seperti kurangnya air selama kekeringan. Dan kelangkaan akibat akses yang tidak merata ke sumber daya. Sebagai contoh, adalah kondisi fisik yang berbeda pada setiap pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak meratanya akses daerah ke sumber daya yang dibutuhkan. Sekian video singkat tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Jangan lupa berikan like. Oke, sudah dilihat videonya? Sudah. Gimana? Berdasarkan video tersebut kita dapat pengetahuan baru ya. Tadi kita sudah bahas kebutuhan kita butuh apa aja sih, rohani, jasmani, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Ketika kita membutuhkan banyak barang tersebut, ada kemungkinan terjadinya kelangkaan. Nah, ini baru kita masuk ke materinya. Kelangkaan itu adalah salah satu permasalahan ekonomi. Kelangkaan ekonomi. Kelangkaan sumber daya ekonomi itu adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia sementara tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalkan kalian butuh beras, tapi ternyata beras itu lagi susah. Misalkan karena kemarin ada musim kemarau panjang sehingga banyak yang gagal panen dan seterusnya. Pernah mengalami permasalahan ekonomi seperti itu? Nah, saya akan menguji kemampuan kalian dalam memahami materi kebutuhan dan kelangkaan ekonomi. Saya akan bagi satu kelompok 5 anak, ya. Nanti mungkin lebih gampangnya baris ke belakang aja ya. 5, 5, 5 belakang. Nanti kalian diskusi apa sih kelangkaan yang pernah kalian alami. Ya, kelangkaan di tempat kalian itu apa nih? Misalkan, oh saya dulu pernah nggak punya minyak goreng bu, sampai akhirnya masaknya pakai pasir. Misalkan begitu. Nah itu kamu tulis. Kemudian ya penyebabnya apa sampai dengan terjadi seperti itu. Dulu sempat nggak ada minyak goreng, misalkan karena ada pandemi COVID, ya kan? Kenapa sampai nggak ada dan seterusnya ditulis. Secara kita berdasarkan pemahaman kamu, kalian juga boleh buka internet untuk mencari referensi berdasarkan pemahaman yang kalian ketahui. Misalkan yang saya tahu kan minyak nggak ada karena pandemi. Padahal ada apa sih terjadinya nggak ada minyak itu, kalian boleh buka internet. Ya, jadi di kelompok kalian boleh menggunakan handphone untuk mencari materi atau referensi dari tugas yang saya berikan ini. Tapi tidak boleh untuk buka TikTok ya. Tidak boleh untuk scroll sosmed yang lainnya. Jadi hanya boleh untuk membuka materi yang sedang saya tanyakan. Kemudian dari penyebabnya tersebut kita harus punya solusi nih. Menurut kalian solusinya apa dari kejadian tersebut? Gitu ya? Siap? Siap. Saya bagikan ini ada lembar kerja keterampilan. Kalian nanti diskusi dengan temannya. Nih, silakan berkelompok. Duduknya boleh mengelompok ke tengah di kursi yang mana, silakan.
Ini berarti ke sini ya? Ya. Terus ya. Ini Mbak Nesya sebelahkan sama Mbak Putri. Ya, oke. Ini karena jika sedang tidak masuk berarti 4 anggota ya. Ya, silakan kerjakan. Semuanya mau ke area belakang atau sini boleh silakan. Ini nomor 1 siapa aja namanya? Silakan dibaca soalnya dengan baik. Kemudian kalian jawab semuanya. Sekiranya butuh referensi, boleh dibacakan. Terus ini boleh dibacakan. Ya. Sekarang kelompok 2. Siapa aja di kelompok 2? Afif itu Marwan Afif ya? Bisa taunya Marwan. Terus? Putri mana ini? Putri Oke. Sama. Sekarang ini kelompok 3. Diskusikan dengan baik ya. Kalau ada yang bingung atau mencari referensi lain boleh buka internet. Ini kelompok 3. Siapa aja? Nesya, Najwa, ini kalau susah boleh bisa kesana dulu. Kamu nggak mau aktifkan diskusinya ya. Saya kasih waktu 15 menit ya. Kalau kurang? Oke, ini jam 9.25 berarti kita tutup kegiatan diskusinya sampai dengan jam 9.40. Itu ya, silakan kerjakan. BBM, ya, hari ya kita ambil BBM ya. Kelompok 2, kelompok BBM. Ada kesulitan nggak untuk penyebab dan solusinya? Nah, ya tetap. Iya ya, jauh. Tapi sudah punya gambaran ya. Penyusunan bahasanya boleh ya. Kelompok 3. Kelompok 3 apa? LPG.
harganya jadi mahal ya betul. Biasanya kalau misalkan barangnya nggak ada terus harganya jadi mahal biasanya karena susah, seributan juga nggak ya? Iya. Ada kesulitan untuk bikin solusinya sama penyebab-penyebabnya? Belum. Nanti boleh buka internet, kalau ada kesulitan sekali boleh panggil Ibu ya. Kelompok 1, ini bahasanya tentang apa nih? Air bersih itu masih ada air bersih. Oh ada ya, ada ya terjadi ya, di wilayah kita malah air bersih ya sekarang waktu ini bukan jalur ya. Iya. Kalau mandi aja masih aman. Tapi kalau buat minum sekarang memang agak susah ya. Untuk penyebabnya apa ya? Penggunaan air terus pembuangan sumber air bersih itu dari air sungai yang bekas dari masyarakat yang buang sampahnya ke sungai ya apalagi saat kita gambaran tadi ya, untuk referensi boleh buka internet, tapi nggak boleh buka TikTok loh ya. Kamu TikTok kan awalnya. Berarti kelompok 1 air bersih. Kelompok 2 BDM, kelompok 3 masih ada waktu 12 menit.
Berarti pengalaman mereka.
Waktunya 2 menit lagi. Sudah selesai? Terus istirahat, kamu nggak lapar? Jadi kita istirahat di jam 9:10. Ya, 9:10. Sudah selesai diskusinya? 2 menit ya? Ya, setelah waktu 2 menit, silakan. Jangan lupa dibagi siapa yang akan menyampaikan, siapa yang akan memoderatori, kemudian nanti dari masing-masing kelompok siapkan pertanyaan untuk kelompok yang sedang ada di depan. Ya.
ekonomi atau kelangkaan yang terjadi di wilayah kalian. Saya matikan proyektornya ya. Silau. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siska selaku pemangku mata pelajaran ekonomi bisnis dan administrasi umum. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir di sini. Sebelumnya saya Adnan Al-Farisi selaku moderator dari kelompok kami yang pertama yang beranggotakan yang pertama adalah Adi. Saya Didai Safira. Saya Desta Larasati. Kami di sini ingin menjelaskan atau memaparkan materi tentang kelangkaan. Yang kami ambil adalah atau yang kami dapat adalah tentang kelangkaan air. Jadi kelangkaan air bersih. Jadi mungkin di beberapa daerah yang ada di sini atau di daerah kami sering terjadinya kelangkaan air akibat beberapa hal. Oleh karena itu materi yang ini akan dijelaskan oleh Kak Andi dan Baik. Baik, kelangkaan air. Baik, kelangkaan air merupakan suatu kelangkaan yang bisa didasarkan ya beberapa faktor. Itu ada faktor alam dan ada faktor ulah manusia. Yang faktor alam itu seperti kemarau, ya kemarau mungkin ya. Terus kalau ulah manusia itu kayak pembuangan sampah di sungai, terus seperti limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Dilanjutkan oleh C.C. Ayu Safira. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan gimana sih solusi dari kelangkaan air bersih yang dimana faktor-faktornya udah dijelasin sama Mas Ardi. Di sini saya akan menjelaskan solusinya. Yang kita temui ada yang pertama tentang menerlibatkan masyarakat. Yang kedua ada konservasi air. Contohnya kayak meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan menerapkan teknologi hemat air. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Contohnya melakukan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Yang keempat ada peningkatan infrastruktur. Contohnya membangun dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan air bersih. Yang terakhir ada sistem pemanfaatan air hujan. Contohnya kita menampung air hujan itu untuk kebutuhan sehari-hari. Solusi ini tidak hanya ramah untuk lingkungan tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, di mana air hujan itu bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman atau digunakan untuk membersihkan kendaraan kita dalam sehari-hari. Cukup yang saya jelaskan. Apa ada pertanyaan? Dan tadi juga kalian mengatakan sendiri bahwa manusia adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan air bersih. Nah, menurut kalian kenapa manusia menjadi salah satu faktornya? Padahal kan manusia juga membutuhkan air bersih kayak gitu. Bisa dikalian contohnya? Manusia atau penduduk, yaitu yang pertama ada peningkatan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang besar meningkat permintaan akan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian dan industri. Sebenarnya seperti itu bisa diterima jawabannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kelompok 2 silakan. Ini yang akan disampaikan tentang kelangkaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai kelangkaan sumber daya. Kelangkaan yang kami ambil itu kelangkaan BBM. Sebelum memulai materinya, perkenalkan dari kami, saya Nahdawa Yasara, teman saya Madania, Saya Putri Kurnia. saya Melisa Putri Noviana. Dan saya Marwana Kebijaya. Untuk materi mengenai kelangkaan BBM akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, jadi di sini kita mengambil kelangkaan BBM. Jadi apa sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan tersebut? Nah, jadi yang pertama ada faktor produksi, penurunan produksi minyak bumi. Nah, penurunan produksi minyak bumi akibat habisnya cadangan minyak, teknologi pengobaran yang kurang efisien, atau gangguan produksi di ladang minyak itu juga dapat menyebabkan pasokan BBM berkurang. Selanjutnya ada keterbatasan kapasitas pengolahan. Kapasitas kilang minyak yang terbatas atau tidak memadai untuk mengolah minyak mentah menjadi produk BBM siap pakai juga dapat menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya ada faktor distribusi. Ini adalah gangguan transportasi. Selanjutnya untuk solusi menghadapi kelangkaan ini akan dijelaskan oleh Kanselir. Nah, berikut adalah solusi dalam menghadapi kelangkaan BBM, yaitu dengan satu, efisiensi energi, yaitu dengan mendorong penggunaan energi yang lebih efisien seperti penggunaan kendaraan listrik atau energi terbarukan, yaitu dan dua, diversifikasi energi, yaitu mengurangi ketergantungan pada minyak bumi dengan mengembangkan sumber energi alternatif. Tiga, peningkatan infrastruktur, yaitu dengan memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur distribusi BBM. Dan terakhir ada kebijakan energi yang komprehensif, yaitu dengan menyusun kebijakan energi yang komprehensif dan berkelanjutan. Sekian presentasi mengenai kelangkaan BBM. Apa ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok berapa tadi yang duluan? Satu. Kelompok satu, silakan. Saya mau bertanya. Izinkan saya untuk bertanya kepada kelompok ini. Berikan contoh kebijakan energi yang komprehensif untuk mengurangi kelangkaan BBM. Boleh diulang Mas Adnan pertanyaannya? Berikan contoh kebijakan energi yang komprehensif untuk mengurangi kelangkaan BBM. Kebijakannya apa tuh pemerintah untuk mengurangi kelangkaan BBM? Silakan boleh diskusi dulu. Pemerintah melakukan kebijakan apa supaya BBM itu bisa tetap terdistribusi dengan baik, gitu ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Contoh dari kebijakan energi komprehensif adalah program konversi kendaraan, standar emisi kendaraan, dan juga ada promosi transportasi massal. Saya akan menjelaskan dari program konversi kendaraan, yaitu memberikan insentif bagi pemilik kendaraan bermotor untuk mengkonversi kendaraannya menjadi kendaraan listrik atau berbahan bakar gas. Sedangkan untuk standar emisi kendaraan adalah menetapkan standar emisi yang lebih ketat untuk kendaraan bermotor baru. Sedangkan yang untuk promosi transportasi massal itu meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi massal seperti kereta api, bus, dan transportasi umum lainnya. Sudah jelas penjelasannya? Sudah bisa dipahami Mas Adnan? Kebijakannya tadi menggeser ini ya, transportasi dari yang menggunakan BBM jadi pindah ke listrik atau gas. Sudah pernah lihat motor atau mobil listrik? Nah, itu salah satu kebijakan pemerintah berarti ya, menanggulangi kelangkaan BBM. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Sebentar, Pak Putri. Silakan, Pak Putri. Pada faktor penyebab terjadinya kelangkaan BBM, saya tadi mendengar adanya gangguan transportasi. Tolong dijelaskan dan berikan contoh gangguan tersebut. Gangguannya kenapa ada transportasi? Padahal BBM adalah sarana untuk masalah transportasi gitu ya, Mbak Putri ya. Iya, kenapa jadi satu kendaraan? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Dalam faktor gangguan transportasi yaitu gangguan pada transportasi distribusi BBM seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, atau pipa, serta cuaca ekstrim yang dapat menghambat penyaluran BBM ke berbagai daerah. Gejala
dan yang rusak itu juga ngaruh untuk penyaluran BBM. Terus sudah kita aja bisa dipahami Mbak Putri? Sudah terpuaskan atau masih ada yang kurang? Sudah ada lagi mau bertanya? Kelompok 1? Sudah cukup. Oke, silakan boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Jelas kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan untuk menentukan. Iya. Kamu emang bawa kursi dari rumah, Mas? Kursi saya bawa dari rumah. Kursi yang dipakai dalam tapi dia nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Jika selaku guru pengampu ekonomi bisnis dan administrasi serta teman-teman semuanya. Hari ini kami akan membahas tentang kelangkaan gas LPG. Seperti yang kita ketahui, kelangkaan gas LPG adalah masalah kompleks, namun kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Ya, yang menyebabkan belum kenal ya. Iya. Iya dong, kenalan dong. Saya perkenalkan, nama saya Raisa Panji Pratama. Saya Putri Kasriyanti. Saya Najwa Pratulaini. Saya Nishita Filani. Ya. Saya akan menyampaikan materi tentang kelangkaan gas LPG. Ada penyebab-penyebab terjadinya kelangkaan dari gas LPG. Yang pertama, peningkatan permintaan, adanya pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan peningkatan daya beli masyarakat turut mendorong naiknya permintaan. Yang kedua, distribusi yang tidak merata. Yang ketiga, penyaluran subsidi yang tidak tepat. Kebijakan subsidi gas LPG yang seringkali tidak tepat sasaran juga dapat memicu kelangkaan. Subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin justru seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk mendapatkannya, sehingga menyebabkan pasokan gas LPG menjadi terbatas bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, penimbunan. Praktik penimbunan gas LPG oleh oknum tertentu dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi juga seringkali terjadi dalam sekarang ini. Yang kelima, gangguan produksi. Gangguan pada proses produksi gas LPG baik akibat faktor alam seperti bencana alam maupun faktor teknis seperti kerusakan pada fasilitas produksi. Yang keenam, kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia secara signifikan dapat berdampak pada harga pokok produksi gas LPG. Hal ini dapat mendorong produsen untuk mengurangi produksi atau menaikkan harga jual sehingga berpotensi memicu kelangkaan. Nah, jadi solusi kita untuk menghadapi masalah kelangkaan tersebut adalah yang pertama, diversifikasi energi, yang kedua, efisiensi penggunaan, yang ketiga, peningkatan produksi dalam negeri melalui eksplorasi dan pengembangan sumber daya gas. Keempat, pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi gas LPG. Yang kelima, subsidi tepat sasaran, meninjau kembali sistem subsidi gas LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Nah, demikianlah presentasi mengenai kelangkaan gas LPG. Apakah ada pertanyaan? Kelangkaan gas LPG, wah banyak yang nanya nih. Silakan. Bertanya ya Mbak, Mas, pada solusi dalam menghadapi kelangkaan gas LPG salah satunya adalah diversifikasi energi. Boleh nggak dikasih contohnya itu seperti apa?
listrik, biogas, atau kompor induksi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, kan di dalam faktor kelangkaan gas LPG kan ada distribusi yang tidak merata. Nah, mengapa distribusi tidak merata itu menjadi faktor kelangkaan gas LPG? Distribusinya tidak merata kenapa? Dengan daerah konsumsi, infrastruktur yang kurang memadai, dan kendala transportasi yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan distribusi yang tidak merata. Distribusi keluarnya itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok? Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari presentasi tadi yaitu untuk mengatasi kelangkaan gas LPG diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah yang perlu meningkatkan produksi dan mengatur distribusi, hingga masyarakat yang perlu menghemat penggunaan dan beralih ke energi alternatif. Sebelum mengakhiri presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Cakep gitu ya, ya. Ke pasar bareng Mimi. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Teman-teman ya, menyampaikan presentasinya, dan saya terkagum-kagum dengan bahasa kalian, diversifikasi. Berarti aku belum buat kata-kata itu loh. Hampir dari 3 kelompok ini menyampaikan diversifikasi. Tapi kalian paham kan ya apa yang kalian sampaikan ya? Oke. Silakan hasil dari diskusi kelompoknya boleh dikumpulkan ke depan. Kelompok 3. Alhamdulillah kalian bisa mendiskusikan tentang kelangkaan atau permasalahan ekonomi yang terjadi di wilayah kalian, dan semuanya real ya, real kita rasakan semuanya. Jadi kalian bisa menceritakan apa yang nggak ada di wilayah kalian. Kalian bisa cari kenapa sampai ada kelangkaan tersebut. Dan saya kaget dengan kata-kata diversifikasi, semuanya hampir menyampaikan adanya diversifikasi gitu ya. Kemudian tadi apa diversifikasi yang kalian tulis? Diversifikasi itu mengurangi ketergantungan pada minyak gitu ya. Kemudian kalau di BBM, kalau di air bersih diversifikasinya, kalau di air bersih adanya konservasi air, meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya. Nah, berdasarkan kelangkaan ekonomi yang kalian sampaikan di kelompok kalian masing-masing dan sudah kalian tanyakan, dapat saya simpulkan adanya faktor dari penyebab kelangkaan. Faktor yang pertama yaitu keterbatasan sumber dayanya, ya kan? Keterbatasan itu bisa jadi, sumber daya itu bisa jadi barangnya yang memang sudah berkurang, tidak bisa ditambah lagi. Contohnya ada minyak bumi, ya kan? Kita harus menunggu beratus tahun untuk sampai ada minyak bumi lagi. Lalu tadi dengan kelangkaan BBM tersebut ada kebijakan pemerintah yang disampaikan, yaitu dengan adanya kendaraan yang tidak menggunakan BBM lagi ke depannya. Contohnya dengan listrik, mungkin nanti dengan gas. Nanti kalau yang kendaraannya dengan gas, kalau di tengah jalan gasnya habis,
Mungkin bisa menggunakan gas dari kalian masing-masing. Mungkin enggak ya. Jadi keterbatasan sumber daya itu salah satunya seperti itu. Kemudian air bersih, betul sekali, air mungkin untuk di wilayah kita masih ada ya, bukan tidak ada tapi masih ada. Cuma tingkat bersihnya untuk kita konsumsi itu sudah berkurang. Tidak seperti dulu lagi air sumur sekarang itu biasanya kalau direbus sudah keluar ini ya, endapan-endapan air gitu ya. Sehingga dikonsumsi kita agak mamang, sehingga kita menggunakan kenapa? Bau sangi. Bau sangi benar ya. Iya, bau juga bisa. Nah itu kemudian air bersih, BBM, kemudian yang ketiga tadi LPG, betul sekali. Kita dulu waktu pakai minyak tanah diarahkan ke gas LPG. Itu salah satu kebijakan pemerintah untuk pengurangan penggunaan minyak bumi sebenarnya. Tapi sekarang malah gas LPG-nya susah, betul nggak? Iya, salah satunya ada penimbunan tadi kita dengarkan. Kemudian ada distribusi yang tidak tepat. Kemudian ada lagi ini yang subsidi pemerintah itu tidak sampai ke masyarakat yang seharusnya dapat. Misalkan Yuyu nih orang tuanya konglomerat, harusnya nggak pakai gas 3 kilo, pakainya 12 kilo. Tapi mamanya Yuyu masih beli yang 3 kilo. Sehingga jatahnya misalkan Putri yang harusnya dapat jadi nggak dapat karena dibeli sama yang orang kaya tadi. Contohnya begitu, salah satunya ya. Nah itu salah satu contohnya di keterbatasan sumber daya. Kemudian yang kedua, perbedaan letak geografis. Biasanya kalau semakin jauh dari perkotaan atau tadi adanya jalan yang rusak, itu juga termasuk ke dalam faktor dari penyebab kelangkaan, perbedaan letak geografis. Kemudian yang ketiga, ketidaksamaan pertumbuhan penduduk. Jadi disampaikan karena orangnya banyak, biasanya ya lebih lebih banyak butuh barang tersebut. Gas yang pemukimannya sedikit sama gas yang pemukimannya banyak jelas lebih membutuhkan orang yang mempunyai lingkungan yang mempunyai kebutuhan orangnya banyak. Kemudian yang keempat, rendahnya kemampuan produksi. Tadi disampaikan oleh kelompok BBM Bang saya, ada rendahnya kemampuan produksi. Kemudian yang kelima, lambatnya perkembangan teknologi. Contohnya untuk apa ini? Perkembangan teknologi di bidang apa ini? Air tadi menyampaikan ada perkembangan teknologi. Atau di gas atau di BBM tadi ya, yang ada tentang teknologinya ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai perkembangan teknologi yang bagus, mungkin tidak ada lagi nih kelangkaan gas karena keterbatasan perkembangan teknologi di Indonesia, sehingga terjadilah keterbatasan tentang perkembangan teknologi. Kemudian yang terakhir teknologi sudah. Nah ini ada strategi mengatasi kelangkaan. Jadi kalian sudah menyampaikan solusinya apa gitu kan ya. Nah solusi juga termasuk ke dalam strategi dalam mengatasi kelangkaan. Yang pertama yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan. Kalian sudah bisa menyusun skala prioritas? Sudah. Contohnya prioritasin kebutuhan dulu. Betul sekali. Kebutuhannya dulu didahulukan baru keinginan. Contohnya kamu butuh apa dan pengen apa? Kebutuhannya mungkin dari perlengkapan buat sekolah. Terus pengennya mungkin dari pengen beli handphone baru, atau bisa jadi dari pakaian atau segala. Betul. Kamu lebih mendahulukan tadi beli perlengkapan sekolahnya daripada beli handphone baru atau beli pakaian yang up to date gitu ya. Itu adalah termasuk dalam menyusun skala prioritas kebutuhan. Kemudian dari menyusun skala prioritas kebutuhan itu kita jabarkan menjadi 4. Yang pertama tingkat urgensinya. Tingkat urgensi tahu nggak? Tingkat kebutuhan lebih penting mana, betul Mas Adi? Ini udah penting atau belum nih? Kadang kita butuh tapi sebenarnya belum penting banget. Atau kita udah butuh dan mendesak nih, saya harus segera beli ini. Misalkan ini lagi mau ulangan, kamu pulpennya udah tahu nih tinggal sedikit, tapi nggak beli. Nah itu kan sama saja kamu tidak mendahulukan skala prioritas. Itu udah tahu ujian, mau ulangan, kok pulpennya habis disediakan. Nah kalau kamu tahu tingkat urgensinya, saya harus segera beli pulpen. Beli minumnya nanti dulu deh, saya beli pulpen dulu. Sama-sama kebutuhan kan sebenarnya ya. Antara minum sama ballpoint sama-sama butuh, tapi kamu harus tahu tingkat urgensinya mana dulu. Kemudian yang kedua, kesempatan yang dimiliki. Kamu punya momen ini, saya kalau nggak beli sekarang
bisa jadi nanti harganya naik, bisa gitu. Jadi saya harus beli sekarang nih supaya kita bisa mendapatkan harga yang murah, atau kita mempunyai kesempatan untuk beli harga promo biasanya gitu. Atau besok barangnya udah nggak ada lagi, bawang contohnya, bawang besok udah musim hujan, biasanya bawangnya jelek, jadi saya beli yang sekarang. Itu termasuk dalam skala prioritas. Kemudian pertimbangan masa depan, dan yang keempat adalah kemampuan diri. Kemampuan diri berarti kita mampu nggak nih buat beli itu barang. Skala prioritasnya begitu. Ketika kita mampu, ayo cepat segera dipenuhi. Tapi kalau belum mampu ya jangan beli. Dan termasuk itu. Kemudian strategi yang kedua yaitu berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya. Tadi kan sudah menyampaikan banyak solusi. Ada diversifikasi, kemudian ada konservasi air dan seterusnya, itu termasuk ke dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Kita sudah tahu ini air bersihnya sudah berkurang, ya jangan mandi pakai air galon toh ya. Jangan malah air galonnya buat berenang misalkan begitu. Atau kita nggak butuh dari rumah ke warung atau dari rumah ke masjid, kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki aja, nggak usah pakai motor. Itu salah satu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien. Kita masih bisa jalan, jadi nggak usah pakai motor, sehingga bensinnya bisa lebih hemat, betul sekali. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya pembelajaran seperti ini, kalian jadi tahu ternyata saya yang kemarin kemana-mana pakai motor itu salah loh ya. Ternyata saya mendukung adanya kelangkaan kalau kayak gitu. Jadi besok diusahakan dari rumah ke sekolah jalan kaki semua ya. Untuk mendukung adanya kelangkaan BBM dia, jadi jalan besok supaya bensinnya irit khusus kalian ya. Oke, selanjutnya ketiga, mengelola dan mendaya gunakan sumber modal secara tepat dan secara tepat guna. Jadi kita kalau sudah tahu nih, mama kalian ngejatah nggak bensin motor kalian dalam 1 minggu? Ya. 1 minggu jatah bensinnya berapa? 30. Nah, kalau kamu kemana-mana naik motor bisa jadi habisnya lebih nggak? Pernah nggak? Pernah. Lebih dari 30.000. Ya. Terus konsekuensi buat kalian gimana? Ambil uang jajan akhirnya ya. Nah, itu berarti kalian sudah bisa tuh memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu berarti kalian sudah melaksanakan strategi dalam mengatasi kelangkaan. Ya, jadi saya nggak jajan bu, nggak makan bu, hari bu, beli bensin. Nah, padahal seharusnya adalah aktivitas kalian yang menggunakan kendaraan tadi yang harusnya dikurangi. Nah, gitu. Sampai dengan poin ini ada yang mau disampaikan? Cukup. Oke. Kalau sudah cukup, minggu depan kita akan mempelajari masalah ekonomi menurut aliran klasik dan aliran modern. Untuk hari ini mungkin pertemuannya cukup, tapi ini ada tugas sumatif yang bisa kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit, pil kan? Jadi kalian cukup catat apa yang kalian ketahui tentang materi hari ini. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, udah ketinggalan. Bapak besok berapa? Semuanya kalian jadi bisa menyampaikan presentasi dengan baik, nanti bisa menjawab soal dengan baik. Yang sudah selesai mengerjakan boleh ditemukan ke depan ya.
Sudah semuanya ya? Sudah ada kenal ya? Ya, sebelum saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini, saya mau tanya dulu nih, refleksi sama kalian. Apakah kalian memahami dari materi pelajaran yang saya sampaikan? Ada yang masih belum paham mungkin? Tidak ada? Oke, terima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran yang tadi awal ibu sampaikan sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada kalian? Sesuai. Kalian senang nggak tadi dengan pembelajaran model problem based learning? Kalian lihat video, terus kalian diskusi sama teman-teman. Dari apa yang pertanyaan ibu berikan kepada kalian, kalian bisa mengerjakan bersama tim, kemudian disampaikan ke depan. Dengan mudah dan begitu itu merasa senang atau susah? Alhamdulillah. Kemudian dengan metode pembelajaran seperti itu, kalian bisa menerapkannya di pembelajaran yang lain mungkin? Bisa. Diskusinya harus lebih kerjasamanya ya, harus dipererat lagi. Kemudian kalian merasa aktif di kelompok kalian atau merasa cuma dia aja yang aktif, Bu, saya malah bingung, ada nggak yang gitu? Aktif semuanya? Aktif. Oke, kemudian bisa menyampaikan pendapatnya di kelompok? Bisa. Oke, kemudian tadi ada yang nanya-nanya sama saya nggak ya pas diskusi kelompok? Ada ya? Ada yang nanya ya, tetap ya? Oke. Berarti kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran tentang permasalahan ekonomi. Apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait pembelajarannya, tugasnya, atau materi lain mungkin? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, mari kita tutup dengan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Bertahan kalian dalam menuntut ilmu. Silakan Mas Adi untuk ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cika. Sama semuanya. Silakan selamat istirahat. Guys, siapa yang mau main? Kita